Halo teman-teman, gimana kabarnya nih? Semoga kalian baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah film yang berjudul The Djinn 2021. Film ini menceritakan tentang seorang bocah bisu yang bernama Dylan. Dia adalah seorang tunawicara menemukan sebuah buku aneh di dalam rumah barunya. Dari dalam buku tersebut, ia menemukan cara untuk mendatangkan jin yang bisa mengabulkan semua keinginan. Mau minta apapun bakalan dikabulkan. Akan tetapi semua ada konsekuensinya. Apalagi ketika ia menghadapi sesuatu yang membuatnya dia merasa sangat ketakutan. Bagi para pencinta film horor, inilah rekomendasi yang sangat bagus buat kalian tonton. Penasaran seperti apa kisahnya? Mari kita langsung ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini, seperti biasa silakan tekan tombol subscribe. Jika sudah, saya ucapkan terima kasih. Dan inilah kisah selengkapnya. Film ini berawal di musim panas pada tahun 1989. Terlihat seorang bocah yang bernama Dylan terbangun dari tidurnya setelah mendengar suara tangisan yang aneh. Dan suara berasal dari dalam dapur dan ia pun mengeceknya. Ketika berada di sana, meskipun suara tangisan itu berasal dari ibunya, tapi belum diceritakan apa penyebab yang membuat ibunya menangis. Masih belum dijelaskan, karena film pun baru dimulai. Beberapa bulan berlalu, hari ini Dylan dan ayahnya terlihat sedang sibuk beres-beres di rumah baru mereka. Ternyata mereka membeli sebuah rumah baru tapi second. Singkat waktu, malam pun tiba. Ketika berada di kamarnya, Dylan penasaran dengan sebuah ruangan baru yang belum dia injak. Lalu di dalam ruangan itu, ia menemukan foto pemilik rumah sebelumnya yang ternyata sudah meninggal. Hawa merinding pun sudah dirasakan. Dalam perasaan was-was, tiba-tiba ia mendengar suara yang seperti berasal dari atas lemari. Dylan dengan jiwa penasaran yang tinggi, tentu saja ia ingin pergi ke sana. Ternyata, dia menemukan bungkusan kain yang di dalamnya berisi sebuah buku aneh. Buku itu berjudul buku bayangan. Belum sempat ia pelajari, ia keburu dipanggil ayahnya untuk segera makan malam. Takutnya salah baca, karena ia masih dalam masa pertumbuhan. Takut ketahuan sang ayah, buku itu pun dia sembunyikan. Setelah sang ayah datang, ia merasa heran dengan anaknya. Dengan bahasa isyarat, Dylan menceritakan bahwa ia teringat terus dengan ibunya yang sudah meninggal. Ternyata ibunya yang menangis di scene awal tadi adalah sesaat kejadian sebelum ibunya meninggal. Penasaran kan kenapa ibunya meninggal? Kita lanjut dulu. Kemudian kata-kata bijak sang ayah pun keluar. Di saat kita memikirkan hal yang sudah menghilang, tanpa sadar kita sudah melupakan apa yang masih kita miliki. Terlihat Dylan pun merasa bersyukur karena masih memiliki ayah yang begitu menyayanginya. Setelah makan malam selesai, ayahnya bersiap untuk berangkat kerja malam sebagai penyiar radio. Lalu ia menyimpan nomor pijar atau alat SMS jadul di kulkas untuk berjaga-jaga jika Dylan perlu sesuatu. Setelah ayahnya pergi bekerja, Dylan kembali membaca buku yang tadi ia temukan. Dari dalam buku tersebut, ia melihat sebuah ritual untuk mendatangkan jin untuk mengabulkan keinginan. Di buku itu pun tertulis, sediakanlah lilin dan 3 tetes darah segar. Lalu bacakan mantra dan lakukan di 1 jam sebelum tengah malam, alias di jam 11 malam. Setelah membaca mantra, sebutkanlah keinginanmu dan bertahanlah sampai tengah malam. Jika sudah tengah malam, padamkanlah api lilin dan keinginan akan terkabul. Tapi harus ingat dengan konsekuensi dari jin tersebut. Setelah Dylan mengetahui alat dan caranya, si Dylan yang penasaran bergegas melakukan persiapan. Pas de soleil, 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 pas de soleil. Sambil menunggu jam 11 malam, Dylan mendengarkan siaran ayahnya dulu.
Singkat cerita, tiba waktunya Dylan melakukan ritual untuk permintaannya. Ia pun langsung meneteskan darah. Setelah membacakan mantra, Dylan menyebutkan permintaannya pakai bahasa isyarat, di mana pada saat itu Dylan meminta agar ia bisa berbicara. Setelah melakukan semua cara dari buku tersebut, Dylan mencoba untuk berbicara. Rupanya Dylan lupa bahwa ia harus bertahan sampai tengah malam. Dirasa buku itu cuma bohongan, Dylan pun kecewa. Singkat waktu, ketika Dylan sedang mandi, tanpa ia sadari sesuatu mendatangi rumahnya. Ternyata, jin itu benar-benar datang dan berkeliaran di rumah Dylan. Setelah selesai mandi, kini ia kembali ke dapur. Lalu tiba-tiba, Dylan pun heran dengan TV yang menyala sendiri. Kemudian ia berusaha untuk mematikannya. Tanpa diduga, ia melihat sesuatu melintas di belakangnya. Melihat keanehan itu, Dylan pun mengecek setiap ruangan di rumahnya. Takutnya ada pencuri yang masuk ke dalam rumahnya. Lalu ia malah dikagetkan dengan suara mainan yang berbunyi sendiri. Tak cuma mainan, kini radio pun menyala sendiri. Dirasa semakin aneh, Dylan pun berusaha menghubungi ayahnya. Tapi tiba-tiba, ia mendengar suara dari dalam kamarnya. Baru saat ia mengeceknya, betapa kagetnya Dylan saat melihat sosok jin berada di kamarnya. Lalu ia berusaha sembunyi di dalam WC. Kemudian jin tersebut kini berubah menjadi seorang yang ada di dalam koran. Di sisi lain, Dylan yang panik, kini dia semakin tersiksa dengan penyakit asmanya yang tiba-tiba kambuh. Lalu ia pun berusaha mencari alat asmanya yang lupa ia bawa. Lalu tiba-tiba, rupanya jin yang sudah menyamar sebagai manusia kini memburu Dylan. Dengan menusuk tangan jin pakai gunting, untuk sementara Dylan selamat. Terlihat Dylan merasa aneh dengan darah jin yang berwarna hitam. Tak sampai di situ, kali ini jin itu memasukkan gas ke dalam WC. Jelas, keadaan tersebut membuat Dylan merasa cemas dan semakin sesak nafas. Ketika Dylan sedang sesak nafas parah, jin itu pun berusaha masuk lagi ke dalam WC. Akhirnya Dylan berhasil melumpuhkan jin jadi-jadian itu. Di saat ada kesempatan, Dylan pun bergegas mengambil alat asmanya. Setelah pulih, lalu ia berusaha untuk kabur keluar rumah. Akan tetapi tidak semudah yang dibayangkan. Seketika kaca murah menjadi kaca yang canggih, karena jin sakti telah mengurung Dylan di rumahnya sendiri. Terlihat Dylan telah kehabisan cara untuk bisa terbebas dari buruan jin itu. Dalam keputusasaan, Dylan berusaha menghubungi ayahnya lagi. Dirasa jin tersebut mendatanginya lagi, Dylan langsung bersembunyi. Kali ini jin merubah dirinya menjadi pemilik rumah yang sebelumnya sudah meninggal. Dylan ketakutan, langsung bersembunyi di bawah kasur. Lalu Dylan yang ingin lolos mempunyai sebuah ide yang sangat cerdik. Terlihat jin pun kesal karena bocah itu sudah melabuinya.
Jin pun kebingungan mencari Dylan entah berada di mana. Lalu tiba-tiba, dengan semprotan anti setan, Dylan berhasil membuat Jin rabun hingga Jin masuk ke ruangan lain. Kemudian Dylan segera mengambil pisau untuk berjaga-jaga. Sialnya, Jin itu malah menyasar ke gudang listrik, hingga ia mampus tersengat listrik dan listrik pun padam. Dalam keadaan gelap, Dylan kembali ke tempat penemuan buku. Lalu Dylan kembali membaca buku misterius itu. Kali ini Dylan pun ingat bahwa ia harus bertahan selama 1 jam. Karena sebelum mengabulkan permintaannya, Jin akan berusaha membunuh si peminta. Tapi meskipun Jin makhluk abadi, ia sangat lemah jika dalam wujud manusia. Lalu Jin akan musnah jika lilin padam melewat jam 12 malam. Setelah mengetahui peraturan itu, Dylan bergegas untuk memadamkan api dan membatalkan permintaan. Setelah lilinnya ditiup, ternyata apinya tidak padam. Ia pun memasukkan ke dalam akuarium. Ternyata lilin lain malah kembali muncul di belakangnya. Dan apa yang sudah Dylan lakukan tidak bisa dibatalkan. Mau tak mau, ia harus bertahan beberapa menit lagi. Kemudian Dylan mendengar suara tangisan seorang wanita di dapur. Dengan suara yang tak asing baginya, dengan membawa lilin ia pun mengeceknya. Ketika sedang mengambil senter, tanpa diduga Jin merubah dirinya menjadi sosok ibu Dylan. Bagai kuntilanak Eropa, Dylan pun takut dan kabur terbirit-birit menuju kamar. Sesampainya di sana, dengan wajah yang mengerikan, Jin pun datang tepat di hadapannya. Dengan mainan robot, Dylan pun mengelabui Jin dan menguncinya di dalam lemari. Lalu Dylan menyalakan kembali listrik di rumahnya. Setelah beberapa saat, Dylan pun mendengar suara berisik di atap rumahnya. Meskipun tangan Dylan terkena cakar, ia berhasil selamat kemudian ia bersembunyi ke WC. Dalam keadaan terluka, ia teringat kembali akan sosok ibunya yang sudah meninggal. Dan ternyata pada saat itu orang tua Dylan sedang tidak akur, hingga membuat ibunya putus asa dan bunuh diri dengan pistol. Dylan pun berpikir, andai saja saat itu ia bisa berbicara, ia mungkin mampu menghentikan ibunya untuk melakukan tindakan bodoh. Dalam kesedihannya, tiba-tiba ia mendengar suara Jin yang masih memburunya. Dylan pun bergegas keluar, lalu ia melihat jam yang tinggal beberapa detik lagi jam 12 malam. Lalu ia bersiap-siap untuk meniup lilinnya, tapi tiba-tiba tanpa diduga, Jin pun mendatangi kembali. Dan sialnya, Jin tersebut malah standby di depan lilin itu. Pada akhirnya jam 12 malam pun lewat. Namun ia tidak bisa meniup lilin karena dijagain sama Jin. Dengan perlahan Dylan pun berusaha untuk bersembunyi. Ketika Jin sudah mendekat, Dylan memberanikan diri untuk melumpuhkannya. Akhirnya Dylan terbebas dari cekikan Jin. Ia pun bergegas kembali ke kamarnya. Dirasa Jin sudah lumpuh, Dylan pun memeriksa sosok tersebut. Setelah ia yakin kali ini ia akan meniup lilinnya dan mengakhiri semuanya. Tapi ternyata
Rupanya jin itu masih hidup dengan kaki yang cedera. Ia pun berhasil membuat kaki Dylan terkilir. Dalam keadaan kaki yang sakit, Dylan berusaha menunjuk lilin. Dylan, wait. Rupanya, jin berusaha menggagalkan rencana Dylan dengan tipu dayanya. Akan tetapi, Please don't make me leave you again. Dylan tak terpengaruh dan berhasil bertahan selama 1 jam. Keadaan pun kembali normal, dan luka cakar di tangan Dylan kini sudah menghilang. Kemudian ia mencoba untuk berbicara, untuk membuktikan kebenarannya. Ternyata Dylan tidak bisa berbicara. Terlihat Dylan pun kecewa dan menyesali apa yang diperbuat. Di esok harinya, Dylan baru terbangun dari tidurnya. Tak lama kemudian, ayahnya yang habis bekerja lembut pun sudah pulang. Lalu Dylan bergegas menemui ayahnya. Tak banyak ia ceritakan selain menyayangi ayahnya, lalu sang ayah capek habis kerja malam. Saking sayangnya, ia pun menyempatkan waktu untuk mengajak Dylan bermain di taman. Namun tiba-tiba, dengan lemah ia pun menghampiri ayahnya setelah dicekik jin. Ternyata kini sang ayah sudah tidak bisa berbicara karena suaranya sudah dipindahkan kepada Dylan. Dengan kata lain, jin itu sudah mengabulkan permintaan Dylan. Kini tinggal penyesalan Dylan karena sudah berurusan dengan jin. Karena dari awal, buku bayangan sudah mengingatkan tentang konsekuensi dari jin, si pengabul keinginan ini. Setelah mengabulkan permintaan Dylan, jin itu kembali ke dalam buku, dan film pun sudah selesai. Bagaimana cerita filmnya? Tragis sekali bukan? Masih belum mengerti? Sini saya jelaskan. Dylan adalah seorang anak yang tidak bisa berbicara, dan karena sebab itulah, hidupnya karena tidak mampu mencegah kelakuan bodoh sang ibu yang akan melakukan bunuh diri. Ia pun menyesali, andai saja ia mampu berbicara pada saat itu, mungkin ibunya masih hidup bersamanya. Hingga suatu ketika, Dylan menemukan sebuah buku aneh yang mampu mengabulkan permintaan. Jelas, ia pun meminta untuk bisa berbicara. Akan tetapi, konsekuensinya sangatlah buruk. Di mana meskipun ia berhasil selamat dari jin selama 1 jam dan keinginannya terkabul, namun kini sang ayah yang seorang penyiar radio kini sudah tidak bisa berbicara, malah dipindahkan ke Dylan. Dengan kata lain, kehidupan mereka mungkin saja akan semakin berat, dan mungkin Dylan akan menanggung beban penyesalan yang lebih dari sebelumnya. Karena apapun itu, jika berurusan dengan makhluk terkutuk, hanya akan mendatangkan kesengsaraan. Jangan sampai kalian minta pada makhluk-makhluk terkutuk itu. Mungkin itu saja video kali ini. Bila ada kesalahan kata dan isi video, saya minta maaf. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya.